Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo di Explorer Channel. Oke sahabat semuanya, silahkan kalian datang nongkrong di channel ini. Akan saya temani kalian semua. Dan di konten-konten saya ini akan membahas tentang kaitan otomotif ya. Ini saya berharap bisa membantu menambah wawasan Anda dan membantu Anda semua dalam merawat kendaraan-kendaraan kesayangan Anda. Baik. Kali ini kita akan bahas tentang mobil listrik, khususnya Wuling Air EV. Saya sudah menyampaikan di konten-konten sebelumnya yang namanya kendaraan ataupun barang-barang elektronik ya, itu akan berbeda-beda pengalamannya. Kalau klaimnya ada yang, kalau Wuling Air EV ini ya ini sampai puluhan tahun harusnya nggak rusak, paling hanya maintenance saja, ganti baterai dan sebagainya ya. Kalau kalian yang beruntung bener-bener kalian merasakan aku baik-baik saja, bahkan di komentar-komentar sebelumnya aku pengguna Wuling Air EV dan sudah 2 tahun ini saya sangat happy, saya nggak ada masalah apa-apa. 2 tahun happy, nggak ada masalah apa-apa, karena memang usia mobil ini baru sekitar 2-3 tahunan ya. Nah tapi kali ini ada yang baru 2 minggu, tapi dia sudah merasakan trouble dan harus kembali ke bengkel resmi ya. Memang semuanya garansi, cuman jadi capek saja harus bolak-balik ke bengkel ya, ke bengkel resminya. Oke, kita simak seperti apa permasalahannya dan apa yang dialami pada kendaraan saat ini yang saya sampaikan ya. Ya, tapi ini kejadian di Yoda ya. Usia kurang lebih 2 minggu lewat 2 hari. Kura-kura ninja gua nongol dengan odometer di 1900-an. Gua nggak tahu kenapa, tapi yang jelas unit ini baru banget keluar dari rumah, keluar dari garasi, dan si kura-kura ninja itu nongol. Tapi yang jelas tadi pagi ini nggak ada logo kura-kura ninja ini nih. Nih gua nggak tahu nih, coba aja kita cek nanti sore ke dealer terdekat di kota wisata. Jadi dan ternyata setelah logo kura-kura ninja ini keluar dan jam digital gue di situ hilang, power ini di limit ternyata 60 kpg dredet, mampus gak lo. Jadi gue jalan naik kutu bareng sama truk, nggak bisa masuk lajur 2, nggak bisa masuk lajur 3. Masuk lajur 2 bisa, cuman kalau misalkan ada yang kencang di belakang, mau nggak mau gue kudu minggir. Nah sedangkan si kutu ground clearance-nya ini kecil gitu kan, pendek. Bannya sama ban Vespa 2 tak sama, ring 12. Aduh, gue bilang jos gandos dah ini. Dan Baby Yoda harus stay selama 4 hari untuk pengecekan. Cuman 4 hari. Ucu itu ternyata user control unit. Suwe wadah. Mobil belum 2 minggu. Odometer juga baru 2060. Udah kena kura-kura ninja. Surat jalan juga belum habis nih. Begini caranya gimana mau seru naik mobil listrik. 2 minggu diseksa, 1 minggu lebih parkir, estimasi bisa 2 minggu kalau harus nunggu modul. Interesting. Umur baru 2 minggu, jarak tempuh baru 2000-an, sudah error, yaitu UCU, User Control Unit. Nah ternyata begitu error UCU ini kecepatannya dibatesin. Oke teman-teman, kalau kita cari searching di Google ya, UCU itu apa, dan ini dia. Kalau saya ketik apa itu error UCU ya, ternyata dia nggak muncul, dia diarahkan ke ECU. Beda UCU dengan ECU ya, berarti ini belum ada ini di Google, ini belum ada yang upload ya. Sehingga kalau ECU ini kan untuk mobil bensin ya, salah satu komponen inti pada mobil yang mampu menentukan jumlah bahan bakar
yang disuplai ke dalam sebuah mesin. Nah, berarti belum masuk. Nah, UCU User Control Unit, kalau diartikan unit pengontrol untuk pengguna. Jadi penggunanya ini dikontrol. Salah satunya apa? Salah satunya adalah kecepatannya. Jadi karena si Wuling ini, bro, aku error nih, ada yang error di sistemku, sehingga UCU ini akan memberikan sinyal membatasi kecepatannya, sehingga karena dia sedang tidak fit, masih nggak dijelaskan apa bagian mana yang error, bisa ABS-nya, bisa sistem yang lain ya, itu ada yang error, maka dia harus dicek dulu. Yang jelas ini di sensornya. Si sensor ini mendeteksi ada yang nggak beres, ya, bisa di bagian fisiknya atau apapun. Nah, ini setelah dicek nanti baru akan ketahuan. Nah, selama dia masih error, maka kecepatannya dibatasi sehingga dia hanya mampu 60 saja. Ini tentunya demi safety bagi si pengendara, ya. Keren, karena lagi error dia memberi sinyal dan membatasi kecepatan. Oke ya, ini keren teman-teman. Dan ya kalau seperti ini harus kembali ke Wuling, mungkin bisa diinstal ulang ya bagian yang errornya, atau kalau fisik ya dicek bagian fisiknya supaya diperbaiki. Tidak perlu khawatir karena semuanya garansi ya teman-teman. Jadi bahkan baterai saja garansi. Kemarin kita sudah sampaikan, bener-bener ada yang sudah mengganti baterai dan itu full garansi, karena lagi berjalan tiba-tiba mati, mesin mati, pet. Nah, itu garansi dan sudah berhasil. Jadi don't worry, pengguna EV yang dikatakan garansi itu beneran ya. Nah, saya lihat keren di Wuling itu kalau lagi servis seperti ini, itu kan bisa 4 hari, seminggu, kalau agak berat bisa 2 minggu gitu ya, karena kadang nunggu inden spare partnya. Nah, itu dipinjemin teman-teman, dipinjemin unit untuk mengganti untuk kegiatan sehari-hari ya. Itu keren, itu ide dari Wulingnya. Dan akhirnya gue bawa dia untuk pulang. Ini mobilnya Arista Cikarang ya, karena si Yoda masih nginep. Dan ini udah hari Jumat tanggal 1, ini hari besoknya, karena si Yoda lagi dirawat inap karena modul UCU atau User Control Unitnya bermasalah. Ya terima kasih sih, gue udah dipinjemin unit ini sama Arista Cikarang buat gue pakai pulang. Oke teman-teman, demikianlah pengalaman ya, dan ini jelas beda ya dari para pengguna mobil listrik. Ada yang saya sampaikan di depan, 2 tahun sangat happy, nggak ada masalah apa-apa ya, dan ini ada yang baru 2 minggu sudah ada masalah. Memang pengalaman beda-beda, rezeki beda-beda ya teman-teman ya. Ini bisa jadi yang namanya electrical itu bisa jadi karena ada shock tegangan ya. Kita tahu kalau komponen elektronik itu kalau dia mendapat kejutan tegangan terlalu tinggi bisa ada error, bisa rusak. Bahkan tegangan terlalu rendah ya, makanya voltase rumah itu kalau terlalu tinggi juga nggak bagus, terlalu rendah juga nggak bagus. Maka kadang dibutuhkan yang namanya stabilizer agar listrik itu stabil di tegangan 220 volt yang aman untuk barang-barang elektronik ya. Nah, ini nggak tahu ini teman-teman, mungkin sudah ada lah stabilizernya ya kalau untuk pengecasan ini, sehingga untuk ngecas itu aman. Saya kira di sistem chargingnya itu sudah stabilizer yang bagus lah. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Bagi kalian yang baik-baik saja tentunya harus bersyukur. Kalian yang mengalami masalah-masalah dengan mobil kalian ya tetap bersabar dan dirawatkan ya. Semoga sedikit saja, tidak error yang terlalu banyak, menyita waktu banyak, bahkan biaya yang banyak. Oke, ikuti terus Joyo The Explorer Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.